Halo Brad, balik lagi bersama gua Akim di channel kesayangan gamer-gamer gendut. Di mana lagi kalau bukan di TechDut ya. Jadi kembali lagi di hari Senin ini bersama gua di segmen Geber, yaitu Gendut Baca Berita. Jadi gua akan membacakan kepada kalian nih apa aja informasi-informasi yang ada di dunia gaming selama sepekan ini. Sebetulnya ini di akhir-akhir tahun ini banyak sih berita-berita yang setidaknya cukup menarik lah buat gue, tapi gue pilih aja sekitar 4 atau 5 aja nih buat minggu ini. Jadi sekarang itu tanggal 25, ya selamat merayakan hari raya yang lagi merayakan. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas beritanya. Oke, di berita yang ini nih sebetulnya ini bahasannya ringan, tapi karena diberat-beratin sama komunitasnya, jadi gue agak bingung nih ngebahasnya gimana nih. Itu datang dari MiHoYo atau alias HoYoverse, yang dimana kita tahu baru Honkai Star Rail yang baru menayangin live streamingnya 1.6 dan memberikan berbagai macam bansos kepada para playernya, dan itu membuat hati para player Genshin menderita. Dari mana ngelihatnya? Kalian bisa lihat dari komentar-komentar yang ada di aplikasi Honkai Star Rail di Google Play. Di situ bisa lihat hinaan-hinaan para player Genshin yang merasa sakit hati dengan bansos seperti apa? Ada gratis B5 karakter, habis itu ada gratis 10 kali pull. Ya kalian lihat aja lah. Salah satunya ini ada Genshin Better, ada Sobet Game, they only give free stuff in this game, not on Genshin Impact, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri dan nanti editor tunjukin. Jadi sebetulnya MiHoYo ini kayak menganaktirikan Genshin ya. Memang kayak kelihatan gitu bansos buat para playernya itu di Genshin itu sedikit. Tapi kalau menurut gua ini setimpal dengan jumlah gameplay yang ada di Genshin. Karena kita tahu Genshin itu mungkin menurut gua pribadi Genshin itu menitik beratkan kepada eksplorasi, bukan kepada gameplay. Sementara kalau di Honkai Star Rail itu menitik beratkan kepada cerita dan juga di gameplay itu sendiri. Nggak ada eksplorasi sama sekali tuh. Jadi bansos-bansos itu untuk menutupi jumlah game time yang dihabiskan oleh para playernya. Itu menurut gua pribadi, tapi gimana menurut kalian? Ya kita lihat nanti aja gimana respon dari MiHoYo, sampai sekarang belum ada. Jadi kita lihat berita selanjutnya. Nih berita selanjutnya ini sebetulnya berita senang nih buat gue sendiri, karena gue pembenci diri dia, yaitu siapa lagi kalau bukan Bobby Kotick ya. Yang jelas gue sempat bacain berita beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, kalau mengisyaratkan Bobby Kotick itu akan keluar, dan akhirnya keluar. CEO dari Activision Blizzard secara resmi telah keluar. Itu jujur suatu hal yang membuat angin segar kepada diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue dulu itu sempat main yang namanya Warcraft. Habis itu juga Starcraft gue juga sempat main. Di era-era Golden itu sempat oke lah. Tapi semenjak Bobby Kotick masuk, semenjak Activision mengakuisisi Blizzard, dan semenjak yang namanya Diablo Mobile itu muncul dan jadi main stage-nya di salah satu BlizzCon pada tahun berapa tuh? 2000 berapa gue lupa, itu udah mulai jelek itu Blizzard. Bahkan sebelum itu semenjak Overwatch 2 muncul, yang itu udah kacau lah. Seluruh IP yang dimiliki Blizzard itu hancur gara-gara satu orang, yaitu Bobby Kotick. Jadi Bobby Kotick secara resmi udah keluar tanggal 29 Desember nanti tuh, udah official tuh. Jadi dari Xbox-nya sendiri, dari Phil Spencer juga dalam halaman The Verge-nya, mereka dari pihak Xbox sudah ya silahnya ya kirim salam lah buat Blizzard nanti. Terus juga dari Xbox-nya itu udah naruh nih, yaitu seorang Matt Booty namanya, di bawah kepengurusannya Microsoft, yaitu Microsoft Game Content dan Studio President. Jadi sama kepergiannya Bobby Kotick, dia ini Matt Booty ini yang akan mengurus menjadi presiden sementaranya Activision Blizzard. Untuk penggantinya sendiri kita masih belum tahu siapa. Mungkin masih ada dalamannya Activision Blizzard yang jelas, tapi semua hal bisa terjadi. Yang jelas kita lihat nanti aja. Oke, nih berita ketiga ini datang dari Sony PlayStation nih. Kenapa tuh berat Sony PlayStation? Nah, jadi gue jelasin dulu. Sony PlayStation itu baru saja mempatenkan sebuah teknologi terbaru mereka nih. Jadi di halaman WIPO atau yang kita sebut dengan World Intellectual Property Organization, di situ ada daftar-daftar paten tuh. Nah, Sony baru aja ngeluarin sebuah paten mereka di situ dengan bernama Adaptive Difficulty Calibration for Skill-Based Activities in Virtual Environment. Nah, tuh panjang kan tuh. Jadi secara singkat patennya ini yaitu merupakan sebuah teknologi yang dimana
level di dalam gamenya itu akan menyesuaikan kepada skill para playernya nih. Jadi yang dimana biasanya kita bakal bakal milih stage-nya nih, bakal milih levelnya. Biasanya kalau sebelum mulai kan milih level tuh. Nah di Sony PlayStation ini enggak. Ini dia bakal menyesuaikan dengan skill para playernya di dalam gamenya sendiri, langsung secara real time. Entah gimana caranya, gue nggak tahu, itu pihak Sony bisa ngejelasin gimana caranya. Tapi yang jelas teknologi ini masih belum bisa diterapkan di PlayStation 5 atau di current gen sekarang. Kenapa? Karena Sony sendiri mengaku belum bisa memasukkan input ke dalam PS5 karena dari hardware PS5 itu sendiri masih belum kuat untuk memasukkan teknologi tersebut. Jadi Sony beranggapan akan ada nih next gen yaitu adalah mungkin sekitar PS6 atau PS7 baru bisa dimasukin tuh, karena jujur dari penuturan Sony sendiri teknologi ini itu merupakan sebuah teknologi yang berat gitu. Jadi dalam skala 1 sampai 10 Sony pun sendiri bangga nih dengan adanya teknologi ini nih. Jadi apakah ini akan membuat para playernya seneng? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas menurut gue sendiri ini kemungkinan bakal jadi sebuah interaktif kepada kita sendiri nih. Gimana caranya kita menyelesaikan diri kepada game dan membuat game itu lebih imersif gitu. Karena sesuai dengan level kita tanpa nggak usah milih-milih nih ya, dan yang namanya level ini nggak usah dipilih, karena pada saat kita masuk game itu sendiri yang akan menilai skill kita. Nah, menurut gue ini bagus, jadi gue nggak sabar pengen nyoba teknologi ini. Oke, ini berita selanjutnya ini datang dari Sega nih. Masih di dunia paten mempatenkan, yaitu dari Sega sendiri ada paten judul-judul baru. Tapi permasalahannya yang dipatenin dari judul baru itu sama dengan judul-judul yang udah dikeluarkan oleh Sega. Kemungkinan ini adalah remake yang akan dibuat oleh Sega nanti. Totalnya itu ada 8 lebih judul yang dipatenin sama Sega. Contohnya itu ada Alex Kidd, ada Afterburner, House of the Dead, Crazy Taxi yang benar-benar gua tunggu, Outrun, Shinobi, Street of Rage, dan Super Monkey Ball, dan lain masih banyak lainnya. Yang gue tunggu ini kalau memang beneran ini remake, yang gue tunggu adalah bener-bener Crazy Taxi. Kenapa Crazy Taxi? Karena Crazy Taxi, gue nggak tahu ya kalau ada PS1 atau gimana. Yang jelas gue mainin Crazy Taxi itu di era PS2. Gue tahan mainin 2 jam Crazy Taxi, ngabisin duit 6.000 di rental PS2 cuma mainin Crazy Taxi, tau nggak lu? Yang dimana lu bisa terbangin taksi pakai roket, yang dimana penumpangnya wuuu gitu. Itu seru buat gua. Dan ngumpulin poin, ngumpulin penumpang dan lain sebagainya. Dan kemungkinan Sega akan gua nggak tahu kapan, tapi yang jelas Sega bilang secepatnya. Yang jelas itu hanya penuturan dari Sega. Gimananya kita lihat nanti aja. Nah, ini berita terakhir yang gue bisa bawain di pekan ini nih. Jadi berita terakhir ini sebetulnya beritanya ringan, tapi gue sisain di terakhir aja. Kenapa tuh? Karena gue ingin memberikan selamat kepada PlayStation lagi nih. Bukan masalah paten, tapi kita bicarain masalah konsolnya. PS5 secara resmi telah terjual sebesar 50 juta unit. Wow, kita tepuk tangan dulu dong. Seset box bakaran. Nah, jadi di PlayStation sendiri juga udah mengucapkan nih di halaman websitenya kalau mereka tuh berterima kasih kepada para playernya yang udah setia selama 3 tahun PS5 dirilis. Akhirnya tercapai juga nih 50 juta unit. Dan menurut gua, apakah ini akan mengisyaratkan akan adanya konsol terlaris sepanjang masa yang baru? Karena kita tahu sendiri PS2 sampai sekarang itu masih menjadi konsol yang terlaris sepanjang masa. Totalnya ada berapa? 150 juta unit. Dan dalam 3 tahun, PS5 mampu mencapai sepertiganya. Alias, ya istilahnya kalau misalnya PS2 itu dari tahun 2000 sampai 2023 alias sekarang itu bisa sampai 150 juta, gimana dengan PS5 ke depannya nih? Apakah bisa menjadi sebuah konsol yang membalap abangnya sendiri, kakeknya sendiri, bapaknya sendiri, nggak tahu gua. Yang jelas ini bakal jadi kabar baik buat PlayStation. Ya gimana nggak kabar baik? Yang namanya duit, yang pasti pada seneng lah. Pokoknya cuma sampai segitu aja berita hari ini. Kita ke berita ringan dulu ya. Nah, jadi cuman ke 5 berita itu aja yang bisa gue sampaikan di pekan ini. Kalau misalnya ada berita ringan yang tadi gue bilang,
itu winter sale di Steam sudah dimulai. Jadi yang game-game seharga sejuta itu turun jadi harga 400.000. Yang harganya 400.000 jadi 90.000 tuh. Ya tapi nggak mungkin ya dari 90.000 jadi gratis itu enggak. Paling kan dia cuma 10 ribuan. Istilahnya itu dari 25% sampai 90% diskonnya. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa pilih-pilih sendiri game apa yang mau kalian beli. Habis itu juga selain di Steam, Epic Game Store juga ngeluarin nih. Di minggu ini yang jelas setiap harinya bakal ada game-game gratis yang ditawarin sama Epic Game Store. Yang terakhir ini itu adalah Art of Rally. Itu yang kalau misalnya kalian lihat TikToknya dari TechDude, itu bisa kalian lihat sendiri gimana gameplaynya, gimana apa minimum requirement yang dibutuhkan dalam game tersebut gitu. Jadi kalian bisa cek sendiri. Udah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa follow IG kita, jangan lupa follow TikTok kita juga, karena kalian bisa ngeliat suatu hal yang baru yang nggak ada di YouTube lah istilahnya gitu. Oke, akhir kata dari gue, terima kasih tatapannya.